Halo umat beriman dimanapun Anda berada. Hari ini narasumber saya adalah Lina Desi, warga wilayah 14. Nah, Lina nanti akan bercerita bagaimana dia akan mengalami banyak perubahan. Salah satunya adalah ia semakin bersyukur. Pastinya lewat pengalaman-pengalaman itu, ia juga ditantang bahwa seseorang harus hidup bahagia. Nah, dengan kehadiran Lina ini ternyata membawa dampak banyak orang di mana orang sungguh-sungguh merasa dengan kehadirannya aja sudah pengaruh positif yang besar. Nah, yuk kita simak bagaimana kisah Lina berikut ini. Hey sis, akhirnya kita jumpa dengan Lina. Sis, kamu di PSE udah bergabung sejak tahun berapa? Sejak tahun 2018. Oh, terus di PSE itu tugasnya ngapain aja sih? Eh, Kalau awal-awal dulu saya bantu jual beras di PSE. Jadi tiap minggu kita ada penjualan paket beras murah. Kalau sekarang saya bantu di bendahara. Nah, Tuh. PSI itu kan yang aku tahu nih ya, kemarin ibu-ibu mama ada bikin kue, terus juga katanya ada bikin jahit, servis AC. Emang bener ada ya? Ya, kita ada di prokarnya PSE. Itu ada kursus AC, ada lagi kursus menjahit, dan terakhir kita ada bikin dapur PSE. Nah, itu bisa terima pesanan kue dan makan seperti itu. Bisa terima gitu. Ya, betul. Nanti berarti aku tinggal kontak nomormu ya, mau terima Boleh, gitu ya? nanti saya kasih nomor kontak, kalau boleh hubungin saya, nanti saya Nomor di bawah ini ya. kasih ke ketua SBU-nya, Oh, ada ada Ibu ya? Paulin. Ya. Nah, kamu juga ikut mendampingi dong yang mereka bikin kue dan lain-lain gitu ya? Setelah berjalan enggak, jadi waktu awal-awal waktu kita ada kasih mereka pembekalan, itu saya sempat ikut, tapi setelah kesininya itu dipegang oleh subseksi SBU, seperti itu. Susah nggak sih ikut-ikut gituan? Eh, jadi untuk segala macam kursus-kursus itu yang boleh ikut adalah mereka yang terdaftar sebagai anggota keluarga PSE, seperti itu. Jadi mereka yang, kalau umat pada umumnya itu maaf kita tidak bisa ikut daftarin, tapi mereka yang terdaftar di PSE itu kita dengan senang hati akan kita bantu, seperti itu. Wah, kayaknya tugas PS ini banyak banget ya. Belum juga ada penjualan beras dan lain-lain gitu. Nah, dengan segambreng tugas-tugas itu, dirimu pernah merasa jenuh nggak sih? Kok udah bantuin dampingin ini, dampingin itu, pernah merasa jenuh nggak? Kalau sebenarnya malah menghilangkan kejenuhan ya. Kalau sebelumnya dulu saya pelayanan di gereja itu bantunya di bidang liturgi. Nah, setelah saya ikutan di PSE justru jadi benar-benar merasa ya pelayanan saya itu terjun langsung gitu, bukan sekedar cuma saya bertugas di misa seperti itu. Tapi ini benar-benar saya bertemu dengan orang yang kita bantu seperti itu. Jadi rata-rata mereka ini ya, berkesusahan ya mereka. Ya, jadi bisa dibilang mereka kalau mereka yang masuk jadi anggota keluarga di PSE itu mereka ya yang penghasilannya minimum lah seperti itu. Nah, saat dirimu bertatap muka dengan mereka, lihat langsung keluarganya, perasaanmu gimana? Kok ngenes banget ya, sedih banget, kok ada ya keluarga seperti ini gitu. Sebenarnya awal sih waktu uh, pas di periode yang kepengurusan sekarang itu awal-awal kita memang ada kunjungan langsung, kita datang langsung ke rumah-rumahnya mereka gitu. Nah di situ ada sedihnya juga gitu kan melihat kehidupan mereka. Tapi saya juga bersyukur dengan begitu saya melihat berkat Tuhan untuk saya itu besar gitu. Dan saya juga bersyukur bisa terlibat di PSE, jadi saya bisa membantu mereka walaupun yang saya bantu itu bukan dari saya ya, dari gereja, tapi saya senang bisa menyalurkan kepada mereka seperti itu. Nah, tadi balik lagi dirimu dengan melihat orang-orang sekitar, dirimu merasa mendapat banyak berkat.
kira-kira berkat apa aja sih kalau boleh tahu yang dirimu terima selama ini? Gitu? Eh, Kalau bisa dibilang karena sebagai bendahara, saya itu bisa dibilang sebulan sekali, setiap minggu pertama saya bertugas. Nah itu kan saya memberikan ada bantuan karitatif untuk biaya hidup dan kontrak rumah. Itu di situ saya bisa langsung bertatap muka dengan mereka yang menerima bantuan, dan mereka juga kadang kami sedikit bercakap-cakap, kadang mereka juga bercerita gitu. Ya di situ saya mendapat banyak sekali hal-hal baru yang saya dapatkan. Terus saya juga merasa hanya walaupun cuma sebagai penyalur, saya itu merasa ya diri saya dipakai oleh Tuhan untuk membantu orang seperti itu. Nah, kira-kira perubahanmu sebelum bergabung di PSE sama setelah bergabung di PSE apa sih yang signifikan banget? Gitu? Lebih menghargai apa yang saya punya sebenarnya kepada itu sih. Dulu saya merasa ya ini milik saya. Kalau saya punya sesuatu ya ini milik saya gitu. Tapi setelah di PSE saya merasa apa yang saya punya itu tidak utuh punya saya gitu. Saya harus lebih banyak share kepada orang. Karena saya merasakan ternyata masih banyak orang yang sangat-sangat lebih membutuhkan daripada saya, itu sih. Nah, selama masa pandemi ini kan juga PC selalu rutin memberikan bantuan sembako. Nah, dirimu kan juga bertemu dengan mereka, mengambil sembakonya sendiri. Perasaanmu gimana sih lihat mereka dengan pakaian seadanya, dengan keterbatasan, dan lain-lainnya? Dengan adanya pandemi ini sedih ya melihat mereka, ada beberapa yang bercerita sampai mereka itu dirumahkan. Ada yang dirumahkan, ada juga mereka yang dirumahkan dan gajinya pun dipotong. Ada yang sampai mereka pun gajinya pun tidak terima gaji gitu. Mereka dirumahkan dan tidak terima gaji. Sedih sebenarnya sampai maksudnya sampai tidak ada penghasilan sama sekali gitu kan, dan kita tahu mereka tuh tidak ada tabungan seperti itu. Jadi sedangkan kita sendiri PSE kalau untuk penambahan jumlah bantuan itu kan prosesnya juga tidak gampang, kita harus survei dan lain-lain sebagainya kayak gitu. Jadi ya kita tetap kasih bantuan tapi kita sedih gitu, ternyata bantuan yang kita berikan tuh ternyata tidak cukup untuk mereka, seperti itu sih. Rasanya ingin memberikan lebih dan lebih lagi ya, dan tapi kita serba terbatas. Betul. Apa yang kita punya, itu walaupun nggak selalu materi dalam bentuk dukungan, mungkin dalam bentuk doa dan lain-lain. Nah, ngomong-ngomong soal doa nih gitu kan, dirimu kan sibuk juga nih di lingkungan, aktivitas ini dan lain-lain. Nah, kira-kira selama ini doamu gimana? Lancar aja atau ada gangguan, halangan atau apa gitu? Jujur sih masih ada halangan ya. Berusaha pagi dan malam itu berusaha berdoa, berusaha baca renungan seperti itu. Tapi kadang-kadang juga ya saya masih manusia. Kadang-kadang kalau lagi sangat capek atau lagi sangat-sangat lagi tidak enak hati, itu kadang-kadang juga ya udah. Ada jenuhnya ya? Ada jenuhnya, melewatkan waktu-waktu doa pernah juga. Atau kadang-kadang ada amin ya langsung bles gitu ya? Kadang-kadang rosario baru 10, udah lewat. Udah amin ya, besok-besok udah langsung ke 6, 7, dan 8, baik. Nah, hubunganmu sama Tuhan gimana sih Sis selama ini? Saya tuh menganggap Tuhan itu teman dialog saya. Jadi kalau apapun yang saya rasakan, saya utarakan gitu. Karena saya merasa saya bisa mengatakan apapun kepada Tuhan dan itu nggak akan dibocorkan kepada orang lain gitu, seperti itu. Jadi kalau ada apapun apa yang saya rasain, mau saya susah, mau senang, itu saya berdialog menganggap ya Tuhan itu ya sebagai teman saya, sebagai orang tua saya kayak gitu. Apapun
saya pasti berdialog sampai karena saya sih merasa dengan saya berdialog dengan Tuhan, Tuhan tahu keluhan saya, Tuhan tahu kegembiraan saya, dan saya merasa dengan saya berdialog tuh satu saat memang Tuhan mau kasih, itu dia akan mengabulkan apa yang saya katakan, walaupun tentunya dengan waktunya dia, bukan waktunya saya, kayak gitu sih. Jadi lebih ke curhat kali ya? Ya. Dan itu bisa kapan aja dirimu ya? Maksudnya kan ada orang kan doa kan harus masuk kamar, nggak boleh ada gangguan, atau juga ada orang ritme doanya kan pagi dulu bangun, ntar jam 3 sore dan lain-lain. Kalau dirimu mungkin lebih fleksibel kali ya? Kadang-kadang senyamannya saya sih, karena saya juga rutinitas harian saya kan tidak bukan jam kantoran lah istilahnya gitu. Jadi kadang saat ada waktu senggang, saya usahakan untuk berdialog dengan Tuhan kayak gitu. Nah, kemudian dalam hidup doamu, kamu pernah nggak merasa yang ada doa yang tidak dikabulkan? Maksudnya gini, udah rutin berdoa, konsisten, komitmen, kok Tuhan kayaknya seolah-olah nggak dengerin aku ya, padahal aku udah pelayanan kemana-mana, aktivitasnya banyak gitu. Kenapa ya Tuhan kok nggak dengerin doa saya gitu? Pasti ada karena kan pastinya nggak semua keinginan nggak semua keinginan kita dikabulkan itu. Ada sih. Ya. Dan kamu saat itu merasa ya udah goodbye gitu, atau pasti ada makna nih, maksud Tuhan di balik ini, atau ya wis lanjut aja terus doa gitu? Kebetulan kalau sekarang saya diberi kesadaran, kalau apa yang keinginan saya nggak dikabulkan, itu pasti ada baiknya untuk saya. Contohnya gimana contohnya? Kalau dulu saya kalau nggak dikabulin marah gitu kan. Kalau sekarang karena pernah waktu itu saya merasa saya sudah minta, sudah novena segala macam gitu. Kok Tuhan nggak kasih ya? Kok Tuhan nggak kasih sih? Tuhan kenapa sih kamu nggak kasih apa yang saya mau? Satu waktu saya diberi kesadaran, ternyata apa yang saya minta itu memang tidak baik untuk saya. Jadi sejak saat itu saya merasa, oh ya sudah, kalau memang saya minta Tuhan belum kasih, mungkin itu memang tidak baik untuk saya. Jadi sekarang saya berprinsipnya seperti itu. Dan saat itu menyadari ya, waduh, kayaknya salah minta gitu atau gimana? Kayaknya mestinya lebih banyak bersyukur atau lebih pasrah? Dua-duanya sih kalau saya bilang ya, kita harus lebih banyak bersyukur, dan kita juga pasrah tapi bukan tidak berusaha gitu. Kita juga pasrah, kita berusaha, kita minta, tapi kalau tidak dikasih ya sudah, jangan marah kayak gitu. Kudus banget ya, nggak dikasih nggak marah, baik banget si Lina ini. Nah, ngomong-ngomong soal bersyukur gitu, tadi kan bilang dirimu udah banyak berkat, kemudian ada perubahan jadi lebih sadar melihat orang sekitar kita, masyarakat, dan lain-lain. Menurutmu sendiri, bersyukur itu apa sih, Sis? Bersyukur, gampangnya ya kita berterima kasih ya, bersyukur, berterima kasih, menghargai apa yang kita punya, bukan cuma berupa benda, tapi itu juga waktu, keluarga, teman, dan orang-orang yang ada di sekitar kita. Itu juga saya merasa saya harus mensyukuri itu semua, karena ya adanya saya sekarang saya seperti ini, yaitu karena waktu yang sudah saya lewatkan, karena ada orang-orang yang di sekitar saya, baik itu mereka yang baik ataupun yang tidak baik, yang mendukung ataupun tidak mendukung, ya itu yang saya syukuri kayak gitu. Ya, kadang-kadang kan ada orang ya sudah dapat semua, misalnya sehat walafiat, pekerjaan, sekolah, anak-anak baik, tapi kadang-kadang ada pepatah mengatakan rumput tetangga lebih jauh gitu ya. Nah, kita kayaknya kurang, kok dia bisa ya, kok saya enggak ya? Loh, kok dia punya ini, kok saya enggak itu? Jadi apa ya, kita suka serba bingung ya, ini antara bersyukur sementara atau bersyukur paten apa gimana itu? Itu kadang saya juga bingung. Ada beberapa temen yang bilang ke saya, kok bisa sih Lin kayak kamu gitu ya? Maksudnya ya sudah gitu, nikmati aja apa yang dipunya gitu, nggak usah lihat
tetangga seperti ini seperti itu. Kadang saya merasa kalau kita terlalu sering melihat orang, itu kita nggak akan ada puasnya. Saya juga nggak tahu proses ini, saya bisa sampai di sini juga, saya juga masih sampai sekarang saya nggak tahu gitu loh. Saya bisa sampai proses kayak gini, tapi ya saya jujur saya bersyukur saya bisa di proses ini. Saya yang ya lihat orang saya kagum gitu. Lihat si A dia bisa begini bisa begitu, dia punya ini punya itu, saya kagum gitu dengan usahanya mereka. Tapi ya untuk saya dengan hidup saya seperti ini itu saya tidak saya tidak apa ya, saya tidak mengganggu orang, saya tidak meminta kepada orang, saya bisa mencukupi diri saya sendiri. Itu buat saya ya sudah satu hal yang luar biasa dari Tuhan, berkatnya buat saya kayak gitu sih. Berarti tuh hidupmu enjoy ya sis ya. Kalau aku lihat pribadi ya, kayaknya tuh hidupmu ya udah gitu, omongan orang negatif I don't care gitu. Kayaknya pokoknya gue happy, gue suka cita, gue bahagia, dan gue bisa melakukan sesuatu untuk berkarya gitu. Kayak dan itu satu. Yang kedua adalah aku melihat dirimu tuh kayaknya semua tuh di bawahnya tenang gitu ya. Lina ini kan dewasa banget ya. Kadang bisa dewasa, kadang juga bisa bocor gitu ya. Nah, apa sih yang bisa membuat dirimu ini pengalaman, usia, atau faktor lingkungan atau apa gitu? Kalau usia sih sebenarnya enggak ya. Sebenarnya mungkin karena perjalanan hidup. Perjalanan hidup yang bikin saya bisa sampai pada tahap seperti ini. Jujur kalau Yudit kenal saya yang dulu sangat-sangat berbeda gitu. Saya kalau dulu tuh lebih diem lihat orang dulu gitu. Walaupun sekarang kalau belum terlalu kenal juga saya nggak bisa bercanda gitu. Tapi kalau dulu tuh saya kalau punya masalah itu pasti saya pendam. Kalau sekarang saya merasa ngapain pendam masalah? Itu kan bikin yang rugi kan saya sendiri gitu. Misalnya saya nggak suka sama Yudit, kan Yudit nggak ada pengaruhnya kan? Yang rugi saya kan? Nah, itu saya satu saat saya menyadari hal itu. Kalau lu marah, lu sebel sama orang, lu dendam sama orang, yaitu tanggungan lu sendiri. Yang sakit kamu, yang kecewa kamu, yang sedih kamu, orang yang bermasalah dengan kamu itu tidak punya efek negatif untuk dirinya gitu. Efek negatifnya untuk saya. Jadi pada satu saat itu saya merasa ya sudah, saya nikmati aja hidup saya. Orang mau bilang apa terserah. Yang penting saya merasa saya berjalan di jalannya Tuhan. Saya tidak merugikan orang lain. Yang saya buat itu untuk menyenangkan sesama dan menyenangkan Tuhan. That's it. Itu aja sih. Faktor apa yang dirimu sampai bisa jebret itu, yang dulunya bukan siapa-siapa, sekarang dirimu pokoknya aku enjoy berkarya buat Tuhan sesama. Faktor apa yang mempengaruhi itu? Apa ya? Atau ada kejadian apa yang tiba-tiba dirimu sampai berubah begitu? Itu ini sih ya saat saya ikut retret sebenarnya. Waktu itu sempat beberapa kali saya ikut retret. Boleh saya sebutin tempatnya? Boleh. Saya ikut retret beberapa kali di Lembah Karmel Cikanyere. Nah, itu saya mendapatkan di situ, saya merasa tangan Tuhan benar-benar nolong saya gitu, membuka saya. Kamu nggak bisa seperti ini terus, Lina gitu. Kalau kamu mau bahagia, bukan karena orang lain. Kebahagiaan kamu adalah diri kamu sendiri, bukan karena orang. Kalau kita mengandalkan kebahagiaan kita dari orang lain, itu sifatnya sementara. Tapi kalau kamu mengandalkan diri kamu sendiri, ya bahagia kamu itu murni 100% milik kamu, dan itu akan lebih lama. Seperti itu sih. Luar biasa ya Lina ini ya. Akhirnya bisa pada saat titik gue harus bahagia. Pokoknya gue harus bahagia setiap hari. Wah, luar biasa. Nah, puji Tuhan saya dikasih kesadaran seperti itu. Sebelum terlambat ya. Baik. Nah, sekarang dengan kebahagiaan ini banyak banget ya yang dapat kamu maknai ya, bahwa ternyata perubahan hidupku memang harus seperti itu dilewatinya gitu. Ya, kalau dulu saya ngeluh gitu kan, kok saya gini sih, kayak saya gini. Tapi setelah dapat kesadaran itu,
saya bahagia gitu. Dan ternyata dengan bahagianya saya, ternyata orang-orang di sekitar saya pun bisa Bahagia. merasakan kebahagiaan itu dan mereka ikut bahagia. Itu yang makin bikin saya, oh ya sudah, inilah kamu harus tetap di jalan yang ini, Lina, kayak gitu. Ya, aku juga bahagia kok ada dirimu hari ini. Terima kasih. Sungguh loh, aku bahagia gitu, dan itu kamu memancarkan aura positif buat diriku gitu. Makanya kita ada hashtag kan di mana-mana, jangan lupa bahagia gitu ya. Karena dengan kebahagiaan itu efeknya luar biasa ya. Luar biasa ternyata. Ya cerah, makanya lihat Lina tuh senang, mukanya cerah, happy, senyum gitu ya. Kayak dia pembawa kebahagiaan sejahtera terus. Mungkin ini buah-buah yang kamu terima ya selama ini ya. Ya, bisa dibilang begitulah. Puji Tuhan, misalnya Tuhan mau pakai saya untuk memberikan kebahagiaan ini kepada orang yang saya temui. Nah, Lin, kita kan umat paroki kita pasti juga kepingin dong kayak kamu gitu. Dulu yang marah, yang nggak peduli dan lain-lain, akhirnya sekarang aduh kok bisa ya dengan kehadiranmu aja, kehadiran kita aja, orang sebelah-sebelah kita tuh udah enjoy, bahagia, padahal kita nggak berkata apa-apa, cuma kita hadir, kita berdiri di sini, jedet gitu, semua kebahagiaan. Apa sih tipsnya, kiat-kiatnya buat para umat kira-kira? Oke, buat semuanya, ini tipsnya saya tentunya. Mudah-mudahan juga bisa untuk Bapak, Ibu, dan teman-teman semua. Jangan terlalu pedulikan omongan orang. Enjoy aja dengan diri sendiri. Tapi jangan lupa berdoa, baca kitab suci tentunya. Sedikit promo, saya juga udah ikut EJ, jadi dengan ikut EJ itu kita lebih mudah untuk mengerti apa sih makna sabda Tuhan yang kita baca untuk kehidupan kita sehari-hari. Dan jangan lupa terus bersyukur, bersyukur atas kejadian-kejadian yang paling kecil pun dalam hidup kita itu harus kita syukuri. Mungkin itu sih yang saya rasakan. Keren banget ya. Semoga juga kehadiran Lina ini, kesaksiannya dia juga membawa pengaruh baik pada kita, bahwa kita juga tanpa disadari kita dapat bermakna orang lain. Apapun caranya, apapun bentuknya dan usahanya, pokoknya kita harus terus seperti hashtag jangan pernah lupa untuk bahagia. Baik, umat beriman, kita ketemu lagi. Sampai jumpa.